Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Insya Allah Ananda tetap semangat kan? Jika belum semangat, berarti Ananda harus lebih semangat lagi. Hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran yang terakhir kita pada tema 5, yaitu tema tentang cuaca. Tema 5, subtema 4, cuaca, musim dan iklim. Pembelajaran terakhir 5 dan 6. Jadi hari ini setelahnya kita akan ada latihan seperti biasa dan besok akan ada ulangan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama hari ini yaitu manfaat musim hujan. Ketika musim hujan datang, hujan turun hampir setiap hari. Jalanan menjadi becek dan licin. Kita juga tidak bisa melakukan kegiatan di luar ruangan. Namun, musim hujan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Antara lain, 1. Hujan menjadi salah satu sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita seringkali melihat tanaman tumbuh lebih subur ketika musim hujan dibandingkan ketika musim kemarau. 2. Turunnya hujan akan menambah cadangan air di dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan manusia, misalnya untuk mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Manusia mengambil air tanah melalui sumur. Ada pula manusia yang memanfaatkan air di sungai atau di danau. Dan manfaat yang terakhir, saat musim hujan datang, petani padi akan mulai menanam padi. Dengan datangnya musim hujan, petani tak takut sawah mereka kekeringan. Jadi, manfaat musim hujan antara lain ada 3, yaitu bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, 2. Menjadi cadangan air dalam tanah, dan yang ketiga, bermanfaat bagi petani padi. Berikutnya, kita akan belajar tentang pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Jadi, iklim tidak hanya berpengaruh terhadap musim-musim yang ada pada suatu daerah, tetapi iklim juga berpengaruh terhadap pemilihan bentuk rumah. Kenapa? Karena iklim di suatu daerah mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya terhadap bentuk rumah yang dibangun. Misalnya, di daerah tropis banyak mendapat cahaya matahari sehingga suhunya hangat. Rumah-rumah di daerah beriklim tropis memiliki banyak ventilasi udara. Ventilasi udara itu adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada dinding-dinding, biasanya di atas jendela ataupun di atas pintu. Hal tersebut bertujuan agar ada banyak pertukaran udara. Dengan begitu, rumah tidak terasa panas. Ventilasi udara juga berguna untuk mengurangi kelembapan ketika musim hujan tiba. Sedangkan di daerah beriklim dingin, terdapat rumah bernama iglo. Nah, siapa yang tahu rumah iglo itu rumah apa? Seperti apa bentuknya? Dari apa? Ya, betul sekali. Nah, jadi kita bahas lagi tentang iglo. Iglo biasanya digunakan sebagai rumah sementara ketika berburu pada musim dingin. Iglo terbuat dari balok-balok salju yang disusun membentuk kubah atau berbentuk seperti goa ya. Karena suhu yang sangat dingin, iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bentuk seperti kubah bertujuan untuk berlindung dari angin dingin dan hewan buas. Nah, tahukah Ananda rumah iglo itu rumah tradisional dari mana? Ya, rumah iglo adalah rumah tradisional yang berada pada daerah beriklim dingin dan merupakan rumah tradisional dari suku Eskimo. Jadi, yang biasa tinggal di rumah iglo itu adalah orang atau manusia suku Eskimo.
Dan lagi pembelajaran kita yaitu kerja bakti sebagai salah satu contoh dari sikap persatuan. Saat datang musim hujan, biasanya banyak warga yang terkena penyakit demam berdarah. Untuk mencegah hal tersebut, warga biasanya bekerja bakti menjelang datangnya musim hujan agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Adapun kerja bakti yang dilakukan antara lain: 1. Membersihkan selokan dan saluran air. 2. Mengubur sampah kaleng bekas supaya tidak menjadi sarang nyamuk. 3. Setelah bersih akan dilakukan pengasapan untuk membasmi nyamuk. Nah, kerja bakti ini dilakukan dengan bersama-sama. Dengan begitu akan mempererat persatuan. Persatuan dalam keragaman dapat menumbuhkan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Jadi, kerja bakti juga merupakan salah satu contoh dari wujud persatuan. Berikutnya kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, siapa yang masih ingat berbagai macam kegiatan yang dapat kita lakukan demi mewujudkan persatuan dalam keragaman? Sebelumnya telah banyak Ibu jelaskan berbagai macam kegiatannya. Ya, betul sekali. Contohnya yaitu contoh dari kegiatan yang mewujudkan persatuan antara lain: 1. Gotong royong. 2. Sikap peduli. 3. Kerjasama. 4. Musyawarah. Dan 5 yang terakhir kita baru bahas yaitu kerja bakti. Tentunya segala kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dalam keragaman memiliki manfaat penting, yaitu 1. Masalah atau pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Menciptakan hubungan yang harmonis. 4. Menjadikan lingkungan aman, nyaman, damai, serta tentram. Jadi banyak sekali ya manfaat yang dapat kita ambil dari sikap persatuan dalam keragaman. Silakan Ananda terapkan segala bentuk kegiatan dari persatuan yang telah kita pelajari, karena akan memperoleh banyak manfaat baik untuk kita maupun untuk sekitar kita. Baiklah, hari ini kita akan menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan pecahan. Jadi di sini ada contoh soal. Ibu Nina membuat kue untuk peserta kerja bakti. Ibu membuat 16 bolu kukus. Nah, jadi 16 ini adalah jumlah seluruhnya ya. Jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh itu apa? Sama dengan penyebut atau yang berada di bawah. Coba kita pastikan apakah akan ada pecahan yang per 16 ya. Jadi ayah makan 2/16. Nah, sama kan? 2/16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga makan 2/16 bagian bolu kukus. Berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Jadi seperti ini ya. Untuk menyelesaikannya kita perlu tahu berapa pecahan awalnya. Jadi di sini diketahui jumlah seluruh kue adalah 16. Ayah 2/16 bagian dan Pak Edi 2/16 bagian. Kalau dibuat gambar menjadi seperti ini, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi semuanya ada 16 ya. Kalau mau dibuat pecahan, semua bagian kue ini atau jumlah seluruh kue ini adalah 16 dari 16. Maka ini adalah jumlah seluruhnya ya. 16/16 ini adalah jumlah seluruhnya. Yang dimakan ayah 2/16, yang dimakan Pak Edi 2/16 ya. Jadi sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sisanya adalah 12/16. Itu kalau mau menghitung melalui gambar. Kalau kita hitung melalui pecahannya, jadi kita buat dulu
16/16 ini adalah jumlah seluruh kue. Jadi kita harus tahu jumlah seluruh kuenya berapa, 16. Maka kalau penyebutnya 16, jumlah seluruh kue adalah 16. 16/16. Kalau jumlah seluruh kue adalah 20, maka jumlah seluruhnya adalah 20/20. Itu sederhananya ya. Kita lanjutkan lagi. Dimakan ayah 2/16 berarti dikurang 2/16, dimakan Pak Edi 2/16, dikurang lagi 2/16. Sudah dapat angka seluruhnya, tinggal kita hitung. Penyebutnya sama, 16 tetap 16 dikurang 2 sama dengan 12/16. Jadi adalah 12/16. Sekarang perhatikan halaman 120, coba kita kerjakan latihan nomor 3 ya, soal A dan B. Soal ceritanya, ibu menyediakan kue talam. Kue dimakan sebanyak 3/20 dan 5/20 bagian. Berapa bagiankah sisa kue tersebut? Di sini tidak dijelaskan berapa jumlah seluruh kue, tapi bila kita perhatikan penyebutnya adalah 20. Ingat apa itu 20? Atau penyebut? Ya, penyebut adalah jumlah seluruh bagian. Maka untuk soal yang nomor A, jumlah seluruh bagiannya adalah 20. Jadi dapat dituliskan pecahannya untuk pecahan awal atau bagian awal 20/20 ya. Dapat dari mana 20/20 ini? Dapat dari kita lihat, perhatikan penyebutnya, karena 20 itu adalah jumlah seluruh. Penyebut adalah jumlah seluruh bagian. Sudah dapat 20/20, baru kita tinggal kurangkan dengan 3/20 dan dikurang lagi dengan 5/20 sama dengan, langsung saja kita kurangkan, 20 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 12/20. Ini jawaban yang A. Sekarang kita lanjut untuk jawaban yang B. Nina mempunyai seloyang kue bolu. Kue tersebut dipotong menjadi 16 bagian sama besar. Nah, jika 16 bagian sama besar berarti seluruh bagiannya berapa? 16/16 ya. Jadi 16/16. Sebanyak 4 potong sudah dimakan. Berapa 4 potong sudah dimakan? Dikurang 4 dari 16 potong. Dikurang lagi. Sebanyak 5/12. Ini kita ganti ya, karena tadi adalah 16 bagian. Maka jika 12 tidak bisa ya, kita rubah menjadi 5/16. Ya, silakan dicoret di buku Ananda. Kita rubah menjadi 5/16. Sebanyak 5/16 dari sisanya diberikan pada Lani, berarti dikurang lagi 5/16. Berapa bagian sisa kue tersebut? Sama dengan, tinggal kita kurangkan 16 penyebutnya, 16 dikurang 4 dikurang 5 sama dengan berapa? Coba dihitung, yaitu 7/16 ya. Mudah bukan? Nah, jika Ananda sudah mengerti, silahkan Ananda berlatih kerjakan soal nomor 3 A dan B. Latihan sendiri ya. Kerjakan, jika Ananda tidak tahu boleh ditanyakan untuk sebagai latihan tambahan di rumah. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti semua apa yang Ibu sampaikan. Dan jika Ananda masih belum paham, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Jangan lupa, besok kita ulangan, dan hari ini ada latihan seperti biasa. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.